Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam ya teman-teman. Sebenarnya perkenalan kami dari kelompok 3, saya sendiri Ilham Maulana Jafar. Lalu boleh Mas Rifki perkenalan sama Mbak Puna. Saya Muhammad Rifki Saputra. Saya Afna Marvina. Oke, terima kasih buat perkenalannya. Jadi pada kesempatan kali itu kami itu bakal mempresentasikan dan mendemokan final product buat UAS proyek 3 kami ya, yaitu sistem e-commerce mitologi clothing gitu. Nah, pada tahap akhir ini tuh fokus utama kami itu adalah memastikan kelancaran fungsionalitas integrasi penuh ya antara website admin dan mobile gitu. Ya serta tentunya meminimalisir bug di setiap prosesnya. Untuk memulai pemaparan konsep dasar melalui PPT bakal dijelasin terlebih dahulu oleh rekan saya tuh Rifki. Silakan Mas Rifki. Oke, terima kasih Mas Syam. Mungkin bisa digeser slide-nya. Nah, ya. Oke, di sini ada peta presentasi final project. Nah, yang pertama tuh ada masalah project yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Yang kedua ada metode dan desain, ada metodologi Scrum, teknologi, arsitektur, aktor, kebutuhan, use case, ERD, dan flow chart. Yang ketiga itu ada implementasi, itu adalah front end, dashboard, front end aplikasi, integrasi payment, dan AI recommendation. Yang keempat itu ada evaluasi, yaitu isinya ada kelebihan, kekurangan, evaluasi, rumusan masalah, kesimpulan, dan penutup. Oke, selanjutnya Bang. Oke, latar belakang. Di sini transformasi digital adalah industri fashion. Perubahan perilaku belanja mendorong brand fashion memiliki platform digital yang terintegrasi. Konsumen semakin terbiasa mencari dan membeli produk melalui kanal digital, jadi secara online gitu. Terus metodologi clothing membutuhkan etalase online sekaligus pusat transaksi dan operasional. Jadi dari metodologi ini tuh membutuhkan sebuah platform website yang bisa diakses oleh semua orang. Website dan aplikasi mobil dibutuhkan untuk memperluas akses pelanggan. Jadi pelanggan ketika ingin membeli produk di metodologi clothing itu bisa melalui aplikasi. Rekomendasi produk membantu pelanggan menemukan produk yang lebih relevan. Nah, di sini ada fitur AI yang bisa membantu pelanggan untuk menentukan rekomendasi produk. Oke, next, Mas Ilham. Oke, masalah yang diselesaikan di sistem. Tantangan utama berada pada pengalaman pengguna, operasional admin, dan integrasi layanan. Sini yang pertama itu ada pengelolaan produk dan pesanan. Data produk, kategori, pesanan, dan pelanggan perlu dikelola dalam satu sistem. Integrasi web dan mobile, website dan aplikasi mobil harus menggunakan data yang sama. Yang ketiga, personalisasi produk. Rekomendasi produk diperlukan untuk meningkatkan relevansi belanja. Yang keempat, pengalaman belanja. Pelanggan memerlukan browsing, wishlist, cart, checkout, dan riwayat mudah. Yang kelima, ada payment otomatis, pembayaran digital, perlu sinkron melalui gateway dan webhook. Next. Di sini ada pertanyaan utama proyek. Ada 5. Yang pertama itu adalah bagaimana mengembangkan platform e-commerce yang terintegrasi antara back-end, web, mobile, dan rekomendasi service. Yang kedua itu bagaimana merancang sistem rekomendasi produk berbasis AI. Yang ketiga, bagaimana merancang multi-service arsitektur yang modular dan mudah dikembangkan. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan checkout dan pembayaran digital menggunakan Trends secara aman. Yang kelima, bagaimana menyediakan dashboard admin untuk pengelolaan produk, pesanan pelanggan, konten, dan laporan. Okay, next. Arah pengembangan sistem tujuan utama adalah membangun e-commerce metodologi clothing yang lengkap dan terintegrasi. Yang pertama, mengembangkan platform e-commerce metodologi clothing yang modern. Yang kedua, menyediakan pengalaman belanja konsisten pada web dan mobile. Yang ketiga, penerapan AI rekomendasi sistem untuk personalisasi. Yang keempat, mengintegrasikan pembayaran digital secara aman dan efisien. Dan yang terakhir itu adalah menyediakan dashboard admin untuk operasional bisnis. Next. Manfaat proyek bagi pelanggan, brand, dan tim. Yang pertama itu bagi pelanggan. Sini akses belanja kapan saja melalui peta mobile. Terus lebih mudah menemukan produk yang relevan. Dan yang terakhir itu ada checkout dan pembayaran yang lebih cepat. Untuk untuk manfaat bagi metodologi clothing atau yang punya itu, yang pertama profesionalitas brand digital meningkat, pengelolaan produk dan pesanan terpusat. Yang terakhir itu mendukung keputusan berbasis data dan transaksi. Bagi tim pengembang, implementasi nyata e-commerce modern, pengalaman integrasi web, mobile, AI, dan payment. Dan yang terakhir, portofolio proyek multi-platform. Oke, next. Sini ada ruang lingkup sistem.
Sistem difokuskan pada 4 layanan utama dan beberapa integrasi pendukung. Yang pertama itu ada backend service, ada web storefront, ada mobile aplikasi, ada rekomendasi, dan ada mid-range payment. Next. Konsep yang menjadi dasar sistem untuk memperkuat rancangan dan implementasi proyek. Yang pertama e-commerce. Itu adalah transaksi digital dan pengalaman belanja online. Yang kedua itu ada multi-service, pemisah layanan agar modular dan scalable. Yang ketiga itu ada rekomendasi, personalisasi rekomendasi berdasarkan data interaksi. Yang keempat ada payment gateway, pembayaran digital, dan review status transaksi. Yang kelima ada patient recommender, tidak hanya similarity tapi juga compatibility antar produk. Dan yang terakhir itu ada Scrum, pengembangan interaktif melalui sprint dan review. Oke, next. Sini kami menggunakan metodologi Scrum. Jadi Scrum ini mendukung proses iteratif, adaptif, dan kolaboratif selama pengerjaan proyek. Karena mencakup satu, produk backlog, yaitu daftar kebutuhan fitur dan teknis sistem. Kedua, sprint backlog itu fitur yang diprioritaskan pada satu sprint. Ketiga, sprint planning, perencanaan tugas dan pembagian anggota. Yang keempat, checklist Scrum itu evaluasi progres dan hambatan tiap minggu. Yang kelima itu ada sprint review, demo increment dan menerima masukan. Dan yang terakhir ada retrospektif, evaluasi proses dan perbaikan sprint berikutnya. Oke, next. Nah, jadi ini adalah alur pengajaran proyek kami. Yang pertama itu ada ide, planning, design, development, testing, dan evaluasi, serta maintenance. Oke, next. Nah, stack pengembangan sistem yang digunakan proyek kami itu yang pertama adalah Laravel sebagai backend dan API dashboard adminnya. Untuk frontend itu menggunakan Next.js dan untuk aplikasi mobile itu menggunakan Flutter. Di sini ada Python Flex-nya untuk sebagai framework yang ada di bagian AI rekomendasinya. Database kita menggunakan MySQL dan menggunakan Midrange sebagai payment gateway-nya. Untuk membuat rencananya atau desain document menggunakan Figma, dan untuk menguji testing API-nya itu menggunakan Postman dan GitHub sebagai bentuk untuk kolaborasi. Next. Di sini adalah gambaran dari multi-service architecture karena kelompok kami membuat website yang microservice yang dimana semuanya itu berbeda. Untuk Laravel sebagai backend-nya, service sebagai rekomendasinya, Next.js sebagai front-end-nya, dan Flutter sebagai mobile-nya yang dapat terintegrasi satu sama lain. Oke, next. Pihak yang berinteraksi dengan sistem. Di sini ada GUS, yaitu melihat landing page, katalog, detail produk, dan informasi brand. Ada customer ini sebagai yang register, login, wishlist, cart, checkout, payment, riwayat, review, dan rekomendasi. Terus ada admin yang mengelola produk, kategori, pelanggan, pesanan, pembayaran, konten, dan laporan. Dan ada service ini yang memproses data, interaksi, dan menghasilkan rekomendasi produk. Dan Midrange sebagai payment gateway-nya. Oke, next. Fitur yang tersedia jika login sebagai customer, flow itu adalah landing page, katalog, dan detail produk, register, login, reset, dan password, wishlist dan keranjang, checkout dan pembayaran, dan riwayat pesanan. Bagi admin, flow itu ada dashboard admin, kelola konten website, kelola produk, kategori, kelola pelanggan, kelola pesanan dan payment, dan laporan penjualan. Dan yang terakhir itu ada fitur pendukungnya. Itu ada review, react dan refund, rekomendasi produk AI, tracking status order, integrasi API, dan data interaksi user atau validasi input. Oke, next. Kualitas yang diharapkan sebagai kebutuhan fungsional, sistem tidak hanya berfungsi, tapi juga harus aman, stabil, mudah digunakan, dan mudah dikembangkan. Yang pertama itu ada scalability, pemisahan layanan memudahkan pengembangan dan peningkatan kapasitas. Yang kedua, security, autentikasi, role admin, validasi API, dan keamanan payment webhook. Yang ketiga ada availability, storefront, dan status payment harus responsif saat digunakan. Yang keempat ada maintainability, itu mode terpisah, memudahkan perbaikan dan pengembangan fitur baru. Dan yang terakhir ada usability, alur web dan mobile harus sederhana dan mudah dipahami oleh pelanggan. Oke, next. Di bagian ini adalah gambar untuk use case, yang dimana use case-nya itu ada use case untuk GUS, ada use case untuk customer, dan juga ada use case untuk admin. Oke, next.
Selanjutnya ini untuk struktur data, itu ada ERD, di sini ada ERD landing page dan juga ERD shop atau e-commerce. Oke, next. Nah, selanjutnya ada flowchart. Flowchartnya itu yang menunjukkan proses utama dari browsing produk sampai rekomendasi AI. Di sini ada flowchart untuk browsing produk, ada flowchart untuk register dan login, ada flowchart untuk research dan cart, ada flowchart checkout dan payment, ada order refund dan review, ada flowchart admin kelola pesanan, dan ada flowchart untuk AI rekomendasi. Oke, next. Hasil implementasinya untuk frontend website-nya, customer menjadi kanal utama pelanggan melalui browser, yang dimana mencakup landing page informatif untuk branding metodologi clothing, katalog dan detail produk untuk eksplorasi produk fashion, khusus dan cart untuk penyimpanan produk sebelum checkout, pembayaran, riwayat pesanan, dan rekomendasi produk. Oke, next. Dan hasil implementasi untuk bagian backend-nya atau dashboard admin-nya itu berupa dashboard ringkasan produk, pelanggan, pesanan, dan transaksi. Ada kelola produk, kategori pelanggan, pesanan, dan pembayaran. Ada kelola konten landing page, dan laporan penjualan. Dan terakhir itu backend menyediakan API untuk front-end website dan aplikasi mobile. Oke, next. Di sini ada hasil implementasi untuk front-end aplikasi mobilenya. Itu berupa login, register, customer pada aplikasi, beranda katalog produk dan detail produk, ada wishlist keranjang checkout dan pembayaran, dan terakhir itu profil pengguna, riwayat pesanan, dan rekomendasi produk. Oke, next. Ini sama seperti sebelumnya, itu alur integrasi front-end website, back-end website, dan front-end aplikasi. Next. Untuk alur checkout features-nya, yang pertama customer checkout, mengisi data pengiriman dan membuat order. Yang kedua, back-end membuat order. Yang ketiga, customer bayar. Yang keempat, Mitrans. Tidak ada pop-up muncul Mitrans. Dan kelima, jika berhasil, statusnya diupdate. Lalu muncul notifikasi di admin. Oke, next. Sini ada personalisasi rekomendasi. Rekomendasi service memanfaatkan interaksi pengguna untuk menampilkan produk relevan. Yang pertama itu terkait review, wishlist, cart, dan forecast. Oke. Terus next. Kelebihan sistem yang pertama itu ada integrasi, terintegrasi antara website, aplikasi mobile, dan backend, database, payment, dan AI service. Payment digital, pembayaran digital membantu proses transaksi lebih praktis dan efisien. Yang ketiga, modular. Arsitektur modular membuat sistem lebih mudah dikembangkan. Yang keempat, admin dashboard. Memusatkan pengelolaan produk, kategori pelanggan, pesanan, dan laporan. Dan yang terakhir, rekomendasi, yaitu pelanggan menemukan produk yang relevan. Next. Kekurangan sistem atau batasan-batasan yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, kualitas rekomendasi masih dapat ditingkatkan dengan data pengguna yang lebih banyak. Integrasi logistik dan workplace pihak ketiga belum menjadi fokus utama. Yang ketiga, fitur laporan penjualan masih dapat dikembangkan lebih detail. Yang keempat, pengujian performa dan keamanan belum ditingkatkan untuk skala penggunaan yang lebih besar. Oke, next. Evaluasi terhadap perumusan masalah. Perumusan masalah terjawab melalui implementasi. Itu terintegrasinya platform antara web, mobile, backend, database, payment, dan AI service yang saling terhubung. Arsitektur modular, sistem yang dipisah menjadi layanan dengan tanggung jawab yang jelas. Dan dashboard admin. Admin dapat mengelola data produk, pelanggan, pesanan, konten, dan laporan. Oke, next. Sini ada kesimpulan hasil proyeknya. Yang pertama itu sistem mendukung transaksi pengelolaan produk, dashboard admin, payment gateway, dan rekomendasi produk. Front-end website dan aplikasi mobile menggunakan backend serta database yang sama. Ketiga, multi-service arsitektur membuat sistem lebih modular dan siap dikembangkan. Keempat, rekomendasi memberi nilai tambah melalui personalisasi pengalaman belanja. Oke, next. Saran dan penutup itu integrasi, marketplace dan logistik otomatis, peningkatan model rekomendasi, analitik penjualan yang lebih detail, fitur voucher, campaign, loyalty, dan notifikasi real time. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan kami, Ilham. Ya baik, terima kasih Mas Taufik atas penjelasan dari
poin per poinnya dari ini poin per poin dari website e-commerce Mitologi Clothing ya. Mungkin selanjutnya kami bakal mendemokan dari sisi websitenya karena kemarin kita di ujian yang semester kemarin kita udah ngejelasin dari fungsionalitas dari beberapa fitur yang ada. Mungkin uh, identiknya dari e-commerce kan kita kan ada dari segi proses bisnisnya ya. Mungkin saya akan melanjutkan proses bisnisnya aja terlebih dahulu gitu biar lebih mematangkan. Nah, di sini ada fitur mulai belanja ya. Kita klik aja karena kita udah masuk ke dalam akunnya, kita langsung bisa melihat semua produk yang ada di sini gitu. Nah, di sini ada produk-produk populer yang emang sering dari apa ya? Yang emang sering dibeli karena sebelumnya kan dari website itu kita menggunakan AI juga kan, yang dimana kayak semakin kita sering membeli produk tersebut semakin apa ya, muncul paling depan gitu dari apa yang kita beli gitu. Nah, di sini kita memilih varian yang ada, kita memilih Jatayu Legend ya. Lalu di sini kita juga bisa memilih ukurannya, ada ML, XL, dan XL. Kita memilih M aja. Di sini ada warna charcoal dan blacknya gitu. Di sini ada jumlah. Lalu kita beli sekarang. Kayak produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita check out. Lalu di sini kita bisa memilih dari pemilihan kurir ada beberapa apa namanya itu? Beberapa ekspedisi ya. Di sini ada alamat pengirimannya, kirim ke alamat atau ambil di toko gitu. Lalu di sini kita coba bayar dan di sini juga ada rincian dari produk yang kita pilih gitu. Klik bayar, kita memilih Shopify. Sebentar, karena kita masih simulasi teman-teman. Jadi kita pakai send dulu. Oke. Nah, di sini ada pembayaran sudah berhasil karena tadi kita sudah mensimulasikan ke sandbox dari Midrange tersebut ya. Nah, di sini ada pilihan lihat pesanan dan langsung pesanan. Kalau kita ingin melihat dari atau tracking dari pesanan kita, kita bisa lihat dulu orderannya gitu. Di sini. Di sini juga ada apa namanya flow dari apa namanya dari pemrosesan kita beli gitu. Dipesan, dibayar, diproses, dikirim, lalu sampai gitu. Nah, di sini juga kita bisa melacak dari hasil nomor ID yang udah kita salin tuh. Saat laku retiki tujuan bangsa kabupaten diskusi. Lalu di sini juga dari buat pengiriman ada ya pesanan sedang diproses gitu. Seperti itu. Mungkin itu dari sisi proses bisnisnya ya. Ada pada ukuran juga di sini. Ya mungkin itu aja sih apa proses bisnis dari e-commerce metodologi clothing ya. Mungkin dari beberapa fitur mungkin bisa di apa namanya dirampungkan oleh Mbak Afna gitu. Boleh Mbak? Ya, mulai dari ini ya. Iya, landing page ini. Pada halaman ini atau landing page itu merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat pengguna ya pada saat akses website Mitologi Clothing. Halaman ini juga berfungsi sebagai media informasi atau promosi produk kepada pengguna atau customer. Terus di sini juga ada tombol konsultasi gratis atau ada juga mulai belanja. Iya. Terus
yang bertujuan mengarah pengguna ke proses pemesanan atau membeli gitu. Terus mana lagi ke bawah Taham. Boleh, ini ada halaman tentang kami Uh, di, juga gitu. ya di sini ada halaman menu tentang kami ya. Pengguna dapat melihat gitu, melihat profil dan identitas dari mitologi clothing ini yang berisi informasi mengenai sejarah dan selama berdirinya mitologi clothing ini. Lalu informasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan calon customer atau calon pelanggan. Terus di sini juga ada produk terbaik, kualitas. Iya, di sini juga ada produk-produknya. Lalu ke bawah lagi kan. Dan di sini juga terdapat price list harga-harganya gitu per piece-nya. Lalu di sini juga ada kayak mau hoodie dan sweater atau jersey udah terdapat price list tersendiri. Nah, di sini ada produk bestsellernya atau produk yang sering dipesan oleh pembeli atau customer. Di sini ada ini, lalu ke bawah lagi. Nah, di sini juga ada terdapat standar kualitas dari produk dari mitologi clothing ini. Lalu ke bawah lagi dan di sini ada cara pemesanannya. Di sini juga bisa pilih metode pemesanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa order langsung tuh. Dan di sini bisa via e-commerce. Nah, di sini juga terdapat pada produk yang pernah diproduksi atau ya buat referensi pengguna mau memesan gitu. Terus di sini ada review atau testimoni dari pelanggan yang sudah pernah memesan di sini atau mempercayai metodologi clothing ini. Lalu di sini ada ini, siap hubungi kami bisa. Ya, di sini ada lewat email, telepon, lalu nah di sini terdapat kontak jika ingin memesan bisa lewat email, telepon, WhatsApp atau bisa langsung datang ke lokasi karena sudah ada ini. Lalu di sini juga terdapat sosial medianya dan ada Google Maps-nya juga. Oke. Ya, sedikit tambahan ya, mungkin tadi ada beberapa fitur-fitur yang emang eh, apa ya dibutuhkan dari e-commerce tersebut gitu. Mungkin kalau dari segi sisi fungsionalitas, dia kan dari segi proses bisnisnya. Karena dari suatu e-commerce kan pasti difokuskan ke dalam bagaimana cara mereka tuh eh, apa ya memproses proses bisnisnya gitu. Nah, yang sudah tadi apa namanya yang sudah tadi dijalankan ya sudah cukup untuk bisa dirilis ke depannya gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bafna sebelum lanjutkan ke dalam apa namanya bagian admin gitu. Udah sih. Iya, oke. Baik, terima kasih Mbak Afna ya untuk pemaparan dari beberapa
sudut dari Metal Clothing ini ya, dari brandnya, tentang kami, kategori dan layanan, terus juga kontak gitu. Semua halaman-halaman yang udah dijelaskan dari Mbak Hafna gitu. Dan oke, sekarang kita lanjut ke halaman fungsionalitasnya. Tadi kan kita sudah memesan lacak pesanan ya. Oke, dengan lacak pesanan. Nah, di sini kan masih sedang diproses ya statusnya. Nah, mungkin bakal kita pindah ke halaman ini dulu ya. Apa namanya? Halaman adminnya. Karena di website sudah dijelaskan ya. Sebentar. Belum muncul ya Mbak Mna ya? Mas Rifki. Bentar. Belum, belum. Oke, udah muncul, udah muncul. Nah, ini orangnya yang nggak muncul nih. Sebentar. Iya, jadi tadi kan kita sudah, aduh, bentar lu, ini nggak muncul sih, ini apa namanya? Orangnya tuh. Sebentar, bentar. Oke, jadi di sini ada halaman dashboard adminnya ya, yang ada beberapa fitur juga dari hmm, ini muncul nggak apa namanya? Bisa gerak-gerak kayak itu ya? Halaman Ya, adminnya. muncul. Udah. Muncul ini halaman adminnya. Tapi ada pergerakannya nggak? Maksudnya kayak, oh bentar, bentar. Coba ganti halaman. Coba ke halaman dashboard. Bisa gerak-gerak nggak? Nggak gerak, nggak? Di sini udah direkam bisa, cuman nggak gerak sih di sini ya. Ini nggak apa-apa kali ya? Coba share screen-nya jangan per tab. Cuma share screen itu yang anti screen gitu. Jendela aja kali ya. Nah, baru. Udah, jelas-jelas. Sudah kelihatan. Ya, Hmm. pakai cutting dulu nih. Eh, baik ya, sekarang udah ke dalam halaman sisi adminnya ya. Tadi kita hanya ngebahas soal perihal dari gimana cara proses bisnis itu berjalan ya. Tadi kan ada apa sih, kita masih berada di status pesanan sedang diproses ya. Mungkin saya bakal ngejelasin gimana caranya dari sisi admin tuh nge-handle pesanan yang udah kita buat. Nah, di sini ada halaman, ada pesanan terbaru dari penjualan, terus juga ada total produk yang ada gitu. Sebentar guys. Nah, lalu di sini dari sisi admin juga kita bisa melakukan aksi dari pemasaran yang kita buat gitu. Nah, kita juga di sini ada beberapa pilihan dari hmm, status pesanan yang ada. Jika kita milih completed, maka eh, status pesanan dalam user juga bakal otomatis keganti ke hasil yang sudah selesai gitu. Jadi intinya dari sisi admin tuh gimana caranya kita mengelola ya hasil dari halaman user tersebut gitu. Mungkin
kalau dari segi fungsionitas bagaimana sisi admin berjalan ya sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari UAS tersebut gitu. Di sini juga tidak ada mini bug ya. Salah satunya tadi ya dari segi sisi pesanan tuh kita bisa melakukan aksi dari status pesanan entah itu pending, proses ship dan komplit ya. Sebentar. Mungkin kita langsung cek dulu aja ke halaman usernya apakah sudah selesai diterima atau tidak gitu. Apakah dari sisi adminnya berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, tadi kan kita sudah apa namanya melakukan pemesanan dari katalog beberapa katalog di sini ya. Nah, terus juga kita kita juga tadi udah menjelaskan gimana cara admin untuk memverifikasi bahwasanya sudah komplit gitu. Kita bisa melihat lewat apa namanya riwayat riwayat pesanan yang udah kita pesan gitu. Nah, di sini sudah apa ya? Sudah terverifikasi selesai gitu bahwasanya pesanan yang udah dibuat tuh ya sudah sampai di sama orangnya gitu. Jadi beberapa kalau kalau bisa kalau dibilang bug tuh ya itu tuh apa yang minim bug lah gitu bisa dibilang. Jadi proses bisnis yang ada di dalam mitologi tersebut tuh ya bisa dibilang sudah fix itu dan bisa melanjutkan untuk eh, kedepannya lah gitu nih. Ya kurang lebih seperti itulah ya karena di e-commerce kan eh, fokusnya ke dalam bagaimana website itu fokus ke dalam proses bisnisnya. Mungkin bisa dilanjut dari segi sisi aplikasinya ya. Boleh masih dilanjutkan gitu. Oke, gimana? Udah muncul belum? Udah. Bentar, ini dulu. Udah muncul ini tampilan. Di situ tampilan apa? Udah ambil webnya nih. Mobilnya nih. Oke, di sini ada tampilan aplikasinya kurang lebih sama seperti ketika login sebagai user. Ini coba untuk login. Oke, ini login berhasilnya. Di sini bisa ngelihat ke katalog. Di katalog ini ada juga untuk rekomendasi produk untukmu gitu. Coba pilih salah satu produk. Ini pilih dua produk, tambah ke keranjang. Terus di keranjang ini dicoba tambah lagi, klik checkout. Selanjutnya akan muncul pop-up mid-trends yang dimana sebagai payment gateway-nya. Karena ini masih mencoba testing ya, jadi tulisannya nanti masih ada tulisan testingnya gitu. Sini di halaman CPT-nya ada halaman alamat. Nah di halaman alamat ini juga bisa dipilih alamatnya ada apa saja. Terus di sini coba contoh pilih untuk metode pengirimannya Tiki Eko ya. Ini klik buat pesanan. Nanti akan muncul mid-trends. Nah karena ini masih sandbox atau testing, maka ada tulisan testingnya. Coba sini contoh menggunakan Shopify. Oke, nanti kalau misalnya berhasil, di sini akan memverifikasi pembayarannya. Lalu setelah berhasil, di sini akan muncul pesanan berhasil ya. Dan di sini ada sedikit bug untuk overload by pixelnya. Selanjutnya kita bisa lihat pesanannya. Ini bisa melihat riwayat pesanannya atau tracking pesanan itu di sampai pada gitu. Nah, kurang lebih di aplikasi ini tuh sama seperti di website ya, dan dimana alurnya itu sama saja gitu. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ilham. Dan selebihnya kurang lebih sama seperti di front end website-nya. Mungkin oh ya ada lagi sebenarnya di aplikasi ini juga ada chatbot yang tersedia ya. Ini contoh klik metode pembayaran. Nah, nanti dari chatbot ini bisa menjawab metode pembayaran yang ada gitu. Contoh produk termurah. Nah nanti dari chatbot itu membalas sesuai yang ada di database yaitu produk termurah. Ini adalah Kala Makara. Bisa dicek di sini di katalog.
tip filter berdasarkan harga terendah. Nah, di sini kalau Makara harganya sudah 179.000. Mungkin cukup dari saya untuk penjelasan aplikasinya. Lanjut, Mas Ilham. Baik, terima kasih ya buat semuanya gitu. Ya mungkin beberapa hal yang sudah disampaikan ada yang masih tidak lancar dari saya sendiri juga, minta maaf juga gitu. Mungkin itu saja sih pemaparan dari fiksasi dari UAS ya. Ya kurang-kurang lebihnya mohon maaf dah. Mungkin ini bisa saya akhirnya atau ada tambahan dari Mas Rifki sama Mbak Fna gitu. Oh iya, mungkin sebenarnya dari kami itu ada 4 kelompok, ada 4 orang maksudnya. Cuman yang pertama itu dikarenakan berhalangan hadir, beliau masuk rumah sakit, dirawat, jadi tidak bisa hadir untuk bikin video ini. Cukup Mas Ilham. Mungkin itu sih karena tadi ya kelompok kami dari ada 4 orang ya, salah satunya itu ada Mbak Aina, dia berhalangan hadir karena sakit yang dialaminya gitu ya. Mungkin itu aja sih pemaparan dari kami, yang kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.